lagi kita ke video yang ketiga, yaitu tentang menampilkan data virus corona yang ada di Indonesia. Jadi, saya ingatkan kembali, jangan lupa aktifkan aplikasi servernya. Di sini saya menggunakan Laragon. Kemudian yang kita perlukan yang kedua yaitu text editor. Buka dari folder yang kita buat pertama tadi, oke? Jadi, yang ketiga ada tambahan yang kita perlukan yaitu sebuah website kawal corona. Jadi kita harus terkonek dengan internet ya. Pilih yang kawalcorona.com. Nah, jadi website ini menampung data coronavirus yang ada di Indonesia berdasarkan provinsi maupun yang global. Jadi ini update terakhir yaitu 15 Juli 2021 jam setengah 10 WIB. Jadi di sini mereka sudah menyediakan data-data yang bisa kita ambil menggunakan coding yang sudah disediakan di API for Developers. Jadi di sini kita bisa mengambilnya nanti yang akan kita masukkan ke codingan kita. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Buka text editor. Kemudian ke folder application, buka controllers, ke home. Nah, jadi di home ini kita akan menambahkan variabel baru, yaitu Indo. Kemudian kita menggunakan JSON, ticket. Di sini nanti kita akan membuat linknya nanti, yaitu link si kawal apinya tadi. Kemudian file get contents, kemudian kita masukkan link apinya, kita copy yang ini, yang data Indonesia ya, karena kita mengambil yang Indonesia. Kemudian true. Oke. Kemudian di bawah title kita panggil untuk variabel Indo. Ini warnanya abu-abu karena artinya tidak ada dipanggil, tidak ada digunakan. Dan Indo panggil variabel Indo. Oke. Nah, jadi berubah ya warnanya ya. Kemudian kita ke folder views, ke phome. Kita akan masukkan jumlah datanya berdasarkan dari si kawal api tadi. Ke bagian line 12 yang di close hook, bagian nomor 12 ini kita ubah untuk memanggil data yang ada di kawal api. Kita gunakan perintah panggil variabel Indo, kemudian no, selanjutnya positif, atau bisa diambil dari sini. Ini positif. Kemudian titik koma, tutup perintahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kopikan untuk yang sembuh dan yang meninggal. Ini kita berikan sembuh. Untuk tulisannya ini harus sama persis dengan yang ada di kawal corona ya. Kalau enggak nanti nggak kebaca datanya. Di sini meninggal. Nah, coba kita cek. Positif, sembuh, meninggal. Oke. Sama ya. Kemudian kita coba cek. Nah, di sini ada error di line number 12 di vHome. Oke. Oke, jadi tadi kan ada error.
error. Jadi nih saya lihat-lihat, ternyata cuma kesalahan di penulisan di bagian exit ini, access allowed. Jadi kemudian saya tambahkan kan nih jadi akses. Kemudian di bagian sini saya lihat-lihat, di sini true-nya tadi pakai spasi. Terus saya coba otak-atik, ternyata udah bisa. Jadi ini kita lihat ya, ini udah bisa kebaca ya datanya. Ternyata dari di sini bisa kita ambil pengalamannya, yaitu diperhatikan penulisannya karena sangat-sangat sensitif nih, karena beda ketinggalan S-nya doang atau ketinggalan titik koma itu bisa mempengaruhi dari hasil tampilannya nanti. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan tabelnya nanti di bagian bawah ini. Jadi akan ada data coronavirus berdasarkan provinsi. Kita ambil contoh tabelnya di Y Elements, yaitu panels and rows. Nah, di sini terserah kalian mau ngambil contohnya yang mana, tapi di sini kayaknya saya mau mengambil yang primary. Jadi kita fill pack search. Nah, di sini. Kemudian kita cari yang tadi warnanya primary. Nah, di sini kita kopikan sampai ke panel footer. Oke, sampai sini ya. Kita paste ke vHome, ke bagian bawahnya. Nah, di sini coba kita lihat. Jadi karena di sini kita mengambil data dari kawal api, jadi untuk penjalanan servernya lambat dan cepatnya itu berpengaruh juga ya. Nah, di sini kan udah muncul nih. Oke. Jadi kita modifikasi. Di sini kita ubah kelasnya menjadi call LG12, kemudian call MD12. Kemudian kita ubah judulnya menjadi data coronavirus berdasarkan provinsi. Oke. Kemudian di sini panel footernya nggak usah kita gunakan aja. Kita hapus. Kemudian kita nanti akan mengubah tabel, akan membuat tabel ya. Di panel body kita hapus paragrafnya. Di sini kita masukkan tabel. Nah, di sini kita bikin kelasnya yaitu tabel bordered. Sini pakai strip, tabel bordered, tabel responsive. What's up, you guys? It's Mikana. Thank you for watching this video. Hope you guys enjoyed. I know some of you guys are wondering how you could download those amazing non-copyrighted aesthetic music that I've shown you a while ago. So basically, you just need to go to helloautomatic.com. I know this might sound a little sponsored, but honestly, it's not. I just wanted to help you guys on getting those amazing non-copyrighted music for free. So yeah, also this video is kind of highly requested by some of you guys, so here it is. Once you're already in the site, you can now download a bunch of amazing music out there for free. Yup, you heard it right, most of the music is free and copyright free. No need for a monthly subscription, but if you do so, please do give some support of donation for our creative music creators, because honestly they deserve it.
Okay, right after downloading the music, you'll be automatically departed to this section where you can copy the link of the music you've downloaded and paste it onto your video or content. This will serve as a promotion credit link to avoid such copyright issues onto your video. Selanjutnya kita ke bagian controllers home. Kita tambahkan variabel baru yaitu prop. And don't forget to give this video a big thumbs up. Kita copy aja ini. Follow me on my Kita social media ubah linknya, also on TikTok at @KennethLaritas. Again, thank you for watching. Stay motivated and yang see ini you on my next berdasarkan videos. provinsi. Everyone, bye bye. Ubah. Oke, sini kita tambahkan untuk yang propnya tadi. Kita panggil. Oke, sudah. Balik lagi ke vHome. Kita di bagian TD-nya ini kita masukkan value attributes-nya. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu tag PHP. Setelah tbody ini yaitu PHP variabel nomor sama dengan 1 titik koma, kemudian for each untuk prop tadi, prop as k sama dengan value. Kemudian di sini setelah tbody kita tambahkan penutup PHP-nya dulu, penutup kurung awalnya ya. Oke, biar ingat. Lanjut ke bagian TD di sini. Kita berikan perintah dengan variabel no plus. Oke. Kemudian di sini lagi masukkan value-nya. Value attributes. Di sini saya berikan bentuknya dulu. Dan di sini adalah attributes. Ini ya, kasus posi. Sesuaikan penulisannya ya. Posi, oke. Di sini kita copy aja dulu. Di sini seharusnya provinsi dulu. Setelah nomor kan provinsi, baru positif, baru di sini saya susun dulu. Dan di sini yang meninggal. Oke. Kita coba cek. Lagi proses. Nah, di sini datanya udah muncul ya. Tapi kita ubah dulu letak penulisannya, cunanya. Oke, balik lagi ke text editor. Kita berikan di sini kelas di bagian TH-nya. Kelas sama dengan text center. Kemudian stylenya itu
style. Sini kita ganti jadi 100. Sini 100. Sini 100. Oke. Ya, di sini kita berikan kelas juga biar tulisannya berada di tengah. Lagi. Untuk provinsi teks yang gak usah kita ke tengahkan. Sorry. Harusnya yang di sini. Oke. Cek lagi. Nah, jadi ini untuk data berdasarkan provinsinya udah selesai ya. Bisa dilihat datanya berdasarkan dari yang API corona tadi, kalau corona. Di sini udah kebaca. Ini yang tadi berdasarkan variabel Indo, sedangkan yang di sini berdasarkan variabel Prop. Oke. Jadi untuk video ketiga udah selesai. Jadi lanjut ke video yang keempat, yaitu data coronavirus secara global. Jadi nanti berdasarkan negara yang ada di dunia. Oke, bye bye guys.